Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah saya ada kolam, tapi saya nggak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahdini wa mawalah, amma ba'du. Hadirin muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Semoga dengan kehadiran kita di sini dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Tak lupa kita kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Wahyuni dari Mimlau Tangsalo akan membawakan ceramah agama, yaitu adab-adab berpuasa. Jamaah yang berbahagia, tidak terasa bahwa sekarang ini kita berada dalam bulan terbaik yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Di bulan yang suci ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga perlu memperhatikan adab dan etika saat melaksanakan ibadah puasa, agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan kualitas ibadah itu sendiri, sehingga bisa menambah nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa adab-adab dan etika saat berpuasa yang akan saya sampaikan sebagai bentuk pengingat bagi kita semua. Pertama, sahur di akhir waktu dan menyegerakan berbuka dengan makanan yang halal. Untuk menyiapkan energi berpuasa seharian, tentu kita memerlukan asupan makanan yang baik. Oleh karena itu, jangan lewatkan sahur. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. Dan di saat berbuka puasa lebih utama disegerakan jika waktunya sudah tiba. Sesuai sabda Rasulullah SAW, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Artinya, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Mengkonsumsi makanan yang baik dan halalan thayyiban saat berbuka puasa maupun sahur, dan kita juga disunnahkan untuk mengkonsumsi kurma dan madu sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Adab yang kedua, tidak berlebih-lebihan dan jangan lupa berdoa ketika berbuka puasa.
Tidak dianjurkan berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum ketika berbuka puasa, karena akan menyia-nyiakan faedah puasa dan memperburuk kesehatan. Dan ketika berbuka, sudah sepantasnya kita berdoa, sebagaimana doa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa selalu mengucapkan, "Dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa dhabatal ajaru insyaallah." Artinya, telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Adab yang ketiga, hindari pembicaraan yang sia-sia. Meninggalkan maksiat menjadi kewajiban kepada seluruh orang Islam bagi mereka yang berpuasa atau tidak. Hindari pembicaraan yang sia-sia seperti berkata kotor, berdusta atau berbohong, jauhi ghibah atau menggunjing orang lain, dan lain sebagainya, sebagai investasi di akhirat dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu salamatul insani fihi fil lisan. Artinya, keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Adab yang keempat, menjaga anggota tubuh dari segala macam perbuatan buruk. Hendaknya menjaga tangan kita agar tidak digunakan untuk memukul orang lain ataupun mencuri. Kaki harus kita jaga agar tidak menggunakannya pergi ke tempat tertentu untuk berbuat maksiat. Demikian juga dengan mata dan telinga, hendaknya selalu kita jaga sebaik-baiknya, sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, takutlah kalian pada bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipatkan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Hadis riwayat At-Tabrani. Adab yang kelima, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan sangat dianjurkan karena memiliki sejumlah keutamaan yang diantaranya yaitu mendapatkan pahala berlipat ganda, menghapus dosa, hartanya diberkahi, dijauhi siksa kubur dan api neraka. Salah satu contoh sedekah yaitu menyediakan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, baginya ganjaran seperti pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Adab yang keenam, memperbanyak amalan soleh. Di bulan ini menjadi kesempatan emas bagi umat muslim untuk memperdalam hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan-amalan ketika berpuasa, seperti sholat fardu tepat waktu, sholat tarawih dan witir, memperbanyak bacaan Al-Quran, berdoa, memohon ampunan kepada Allah, berzikir, berusaha meraih Lailatul Qadar, dan zakat fitrah. Salah satu amalan yang ringan tetapi berpahala besar adalah berzikir. Dengan berzikir dapat menghapus dosa-dosa dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena senantiasa kita selalu mengingatnya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus saya pribadi. Jazakumullah saya ucapkan atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Uzurna qala wala
Fanzur mangqalah. Lihatlah apa yang disampaikan